Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Majelis yang ke-15 dari majalis Ashri Dzulhijjah tentang amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hari Nahar atau hari menyembelih adalah hari yang agung karena dia merupakan hari haji akbar. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul hajjil akbar yaumun nahar." Hari haji akbar adalah hari nahar, hari menyembelih kurban. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Dan juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga dengan sanad yang bagus bahwa hari Nahar atau hari menyembelih adalah hari yang paling utama dalam setahun. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'dhamal ayyami 'indallah yaumun nahr thumma yaumul qar." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari nahar, hari menyembelih, kemudian hari qar. Imam Ibnu Athir rahimahullah taala mengatakan, menjelaskan hari qar adalah besoknya hari nahar, yaitu 11 Dzulhijjah. Dinamakan demikian karena manusia pada tanggal tersebut menetap di Mina. Orang-orang yang melaksanakan haji pada hari tersebut menetap di Mina. Ada beberapa amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Yang pertama adalah keluar menuju tempat sholat, keluar ke tanah lapang, ya tempat untuk mengerjakan sholat. Ada beberapa hal yang disunahkan ketika kita keluar ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Yang pertama adalah mandi. Perlu kita ketahui bahwa tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW berkaitan tentang mandi dalam sholat hari raya. Akan tetapi terdapat beberapa athar dari sebagian sahabat yang menunjukkan sunnah ini. Di antaranya adalah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau mandi di hari raya Idul Fitri ketika hendak pergi ke lapangan. Kemudian yang kedua adalah berpakaian dengan pakaian yang bagus. Beliau Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, Nabi SAW memakai pakaian terbagusnya untuk sholat hari raya. Beliau SAW mempunyai pakaian khusus untuk sholat hari raya dan sholat Jum'ah. Begitu juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengatakan, Ibnu Abi Dunya dan Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad sahih bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma memakai pakaian terbagusnya untuk sholat 2 hari raya. Yang ketiga, tidak makan sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Dari Buraidah, dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'ama wa yauman nahri la ya'kulu hatta yarji'a fayakula min nasikatihi." Dari Buraidah, beliau mengatakan Nabi SAW tidak keluar pada Idul Fitri sehingga makan terlebih dahulu. Adapun pada Idul Adha, maka beliau tidak makan sehingga pulang dan makan dari daging kurban sembelihannya. Al-Imam Al-Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mughni mengatakan, demikianlah pendapat mayoritas ahli ilmu seperti Ali, Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dan sebagainya. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat tentangnya. Selanjutnya disunahkan untuk berjalan kaki sebagaimana apa yang dituturkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, minas sunnati an takhruja ilal aidi masya. Termasuk sunnah yaitu engkau keluar sholat hari raya dengan berjalan kaki. Selanjutnya menempuh jalan yang berbeda. Dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yauma 'idin khalafat tariqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berangkat dan pulang pada hari raya mengambil jalan yang berbeda. Hadis riwayat
Bukhari. Kemudian sunnah yang selanjutnya adalah bertakbir, ya, bertakbir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, kana yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah fa idza qadas salata qata'at takbir. Nabi apabila pada hari raya Idul Fitri beliau bertakbir sehingga sampai lapangan dan melaksanakan sholat. Apabila selesai sholat beliau memutus takbirnya. Asy-Syaikh Al-Muhaddits Al-Albani rahimahullah ta'ala mengomentari hadis ini. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya takbir secara keras ketika berjalan menuju lapangan sebagaimana dikerjakan oleh kaum muslimin, sekalipun mayoritas mereka sudah mulai meremehkan sunnah ini. Tapi perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kata beliau, bahwa mengeraskan takbir di sini tidak disyariatkan secara bersama-sama dengan satu suara di komando sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Ya, demikian pula setiap zikir yang disyariatkan dengan suara keras atau lirih maka tidak boleh secara jama'i bersama-sama dengan satu suara. Hendaknya kita waspada akan hal tersebut dan selalu kita ingat bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amaran yang kedua adalah melaksanakan salat hari raya. Salat hari raya menurut pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam bishawab adalah fardu ain berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Abu Hanifah, kemudian salah satu pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ya Siddiq Hasan Khan, As-San'ani, Al-Albani dan lain-lainnya, dan juga dipilih oleh beliau ya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam kitabnya Syarhul Mumti. Adapun tempatnya menurut sunnah yang selalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khalifah sepeninggal beliau, ya, bahwa tempat salat Id dilaksanakan di tanah lapang. Ya, kecuali kalau ada udzur seperti hujan, maka boleh dikerjakan di masjid, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun waktunya yaitu ketika matahari naik setinggi tombak. Afdolnya mempercepat sholat Idul Adha di awal waktu, ya, supaya manusia lekas melaksanakan sembelihan kurban. Amaran yang ketiga yaitu menyembelih binatang korban dan membagikan binatang korban tersebut sebagaimana yang telah kita jelaskan pada majelis sebelumnya. Amaran yang keempat adalah mengucapkan selamat. Jadi tidak mengapa kita mengucapkan selamat kepada saudara kita, kepada orang lain pada hari Id. Semisal kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi telah datang dari Muhammad bin Ziyad, dia mengatakan bahwa kuntu ma'abi Umamah al-Bahili wa ghairihi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fakanu idza raja'u yaqul ba'dukum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dahulu saya bersama Abi Umamah al-Bahili dan selainnya dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu mereka apabila pulang dari melaksanakan salat Id, sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minka. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan bahwa telah diriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Jubair bin Nufair. Dia mengatakan dahulu para sahabat Rasulullah SAW apabila bertemu pada hari Id, sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian amalan yang selanjutnya yaitu ziyaratul walidain wal aqarib, ya, mengunjungi kedua orang tua dan kerabat sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, ya, Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan. Beliau mengatakan inna min birril walidain wasilatil arham ziyaratuhum yaumal Aid. Ya, sungguhnya di antara bentuk birrul walidain dan menyambung tali silaturahim adalah mengunjungi mereka
pada hari Id dan menanyakan keadaan mereka ya pada hari-hari Id tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada halaqah ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memperbanyak amal soleh di hari-hari yang mulia ini dan memaksimalkannya di akhir atau di penghujung hari-hari yang mulia ini. Ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan penutupnya, tergantung dengan akhirnya. Ya, nas'alullah at-taufiq. Barakallahu fikum jami'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.